Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang beranugerah dalam hidup setiap kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, umat-Mu. Allah yang senantiasa mau menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu, tolonglah setiap kami, supaya saat ini ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami mendengarkannya, kami betul-betul boleh memberi diri kami untuk dituntun dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Bilangan pasalnya yang ke-34. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya." Saudara-saudara, tentu kita semua pernah kecewa dengan janji dari teman, rekan bisnis, bahkan dari keluarga kita. Kekecewaan adalah hal yang lumrah karena itulah janji manusia. Namun hal ini tidak berlaku bagi Tuhan karena apa yang telah Ia janjikan pasti akan dilaksanakannya. Hal ini seperti syair lagu, "Janjimu seperti fajar pagi hari dan tidak pernah terlambat bersinar." Artinya janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati, seperti yang Tuhan ucapkan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Pada bagian ini Tuhan bukan saja menepati janjinya kepada bangsa Israel akan tanah perjanjian. Tuhan juga turut mengatur batas-batasnya baik dengan bangsa-bangsa asing maupun batas-batas pembagian antara 12 suku Israel. Berkat Tuhan diberikan kepada umatnya dengan tertib dan seksama. Artinya bukan berdasarkan kemauan masing-masing suku. Jika demikian pasti akan terjadi kekacauan, karena hati manusia tidak pernah akan ada rasa cukup. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Oleh sebab itu, jika saat ini kita dalam kondisi yang sangat terpuruk, tetaplah berpegang pada janji Tuhan yang akan memberikan kita kelegaan. Ingat, Tuhan tidak pernah ingkar terhadap apa yang telah Ia firmankan. Allah bukanlah manusia, sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan 23 ayat 19 mencatat demikian. Namun ingatlah, kita harus bersedia menerima batasan-batasan yang telah Tuhan tetapkan. Jangan mengharapkan lebih karena hanya Tuhan sajalah yang tahu hal yang cukup bagi kita. Artinya, marilah kita belajar menerima batasan-batasan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa ketika Engkau berjanji, Engkau akan menepatinya sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan rancangan-Mu yang terbaik akan Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Biarlah ini ya Tuhan boleh membawa iman kami kepadamu senantiasa diteguhkan, dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjalani sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan dengan terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan menyertai, karena Engkau Immanuel, karena Engkau yang telah berjanji dan akan menepatinya, bahwa penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.